Selamat datang di Kata Baca. Kami akan menjadi sahabat literasi Anda. Di sini, kami merangkum buku-buku bermutu dalam sajian singkat, memberikan wawasan tanpa harus menghabiskan banyak waktu untuk membaca seluruh buku. Jika Anda mencari pintu masuk cepat ke dunia ide brilian, Kata Baca adalah jawabannya. Langganan dan mari nikmati literasi tanpa batas bersama kami. Critic of Judgment oleh Immanuel Kant membawa pembaca pada perjalanan mendalam tentang estetika dan teleologi. Buku ini terdiri dari dua bagian utama, Critic of Aesthetic Judgment dan Critic of Teleological Judgment. Bagian pertama memusatkan perhatian pada konsep keindahan dan pengalaman estetika. Kant meyakini bahwa keindahan adalah konsep universal dan objektif yang termanifestasi dalam segala hal yang kita saksikan dan rasakan. Ia juga mengulas perbedaan antara keindahan alami dan keindahan seni serta menggali kriteria yang digunakan untuk menilai keindahan itu sendiri. Bagian kedua menyoroti teleologi, yaitu tujuan atau maksud di dalam alam. Kant mengemukakan pandangan bahwa alam memiliki tujuan yang tersirat, meskipun tak ada entitas tunggal yang mengatur atau mengendalikannya. Ia juga menyelidiki hubungan antara teleologi dengan moralitas serta menguraikan keterkaitan antara alam dan kehidupan manusia. Buku ini memunculkan beberapa tema penting yaitu 1. Keindahan adalah konsep yang universal dan objektif yang meresap dalam segala aspek yang kita alami. 2. Meskipun tidak terdapat satu entitas yang mengaturnya, alam memiliki tujuan atau maksud tertentu. 3. Ada hubungan erat antara teleologi dan moralitas, serta keterkaitan antara alam dan kehidupan manusia yang terjalin. 4. Kriteria yang digunakan untuk menilai keindahan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan pengalaman individu. 5. Walaupun berbeda konsepnya, keindahan dan teleologi sama-sama penting dalam memahami alam dan kehidupan manusia. Secara lebih mendalam lagi, karya Immanuel Kant ini menyingkap pandangan filosofis yang kompleks terkait dengan dua aspek fundamental dalam pandangannya terhadap dunia, keindahan dan tujuan di alam semesta. Kant menjelaskan bahwa keindahan tidak hanya terbatas pada pengalaman subjektif, melainkan adalah sesuatu yang universal yang dapat ditemukan dimanapun, dalam segala yang kita amati dan rasakan. Dia juga membedakan antara keindahan alami yang terdapat dalam alam dan keindahan seni yang dihasilkan oleh karya manusia. Pemahaman ini membawanya untuk merumuskan kriteria-kriteria yang terlibat dalam penilaian terhadap keindahan, yang pada akhirnya menyoroti peran subjektivitas dan konteks dalam menentukan apakah sesuatu dianggap indah. Sementara itu, dalam pembahasan teleologi, Kant mempertimbangkan gagasan bahwa alam memiliki suatu arah atau tujuan yang tersembunyi di balik keberadaannya. Meskipun tidak ada satu entitas yang mengendalikan alam, dia percaya bahwa kita dapat melihat adanya pola atau arah tertentu dalam keberlangsungan alam semesta ini. Pentingnya buku ini tidak hanya dalam merumuskan pandangan filosofis tentang keindahan dan tujuan di alam semesta, tetapi juga dalam menjembatani keterkaitan antara pandangan-pandangan ini dengan bidang lain, seperti moralitas dan kehidupan manusia. Kant menegaskan bahwa ada keterhubungan yang dalam antara bagaimana kita memahami keindahan alam dengan bagaimana kita memahami peran dan tanggung jawab moral kita di dalamnya. Filsafat Kant juga menyoroti bagaimana konsep keindahan dan tujuan di alam mempengaruhi pemahaman kita akan moralitas dan kehidupan manusia. Dia menegaskan bahwa ada hubungan erat antara apresiasi terhadap keindahan alam dengan pemahaman moral kita. Pemikiran Kant membuka pintu untuk melihat bagaimana pandangan kita terhadap keindahan dan arah di alam tidak hanya memengaruhi pandangan kita terhadap kehidupan, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk moralitas kita. Memahami dan menghargai keindahan alam dapat memperdalam kesadaran akan tanggung jawab kita sebagai bagian dari alam ini. Dengan demikian, buku ini mengajak kita untuk lebih memahami bahwa tidak hanya ada keindahan yang dapat ditemukan di dalam alam, tetapi juga terdapat nilai-nilai moral yang tercermin dalam struktur dan arah di alam semesta ini. Melalui pemahaman ini, Kant menawarkan pandangan holistik tentang bagaimana kita sebagai manusia dapat lebih baik menghargai dan memahami kedudukan kita dalam hubungan dengan alam dan satu sama lain. Dalam buku Critic of Judgment,
Immanuel Kant membahas dengan mendalam konsep keindahan dan tujuan di alam semesta. Dia menguraikan bahwa keindahan bukanlah sekadar pengalaman subjektif, melainkan konsep universal yang meresap dalam segala hal yang kita amati dan rasakan. Begitu pula dengan teleologi, di mana Kant menganggap bahwa alam memiliki arah atau tujuan tertentu, meskipun tidak ada entitas tunggal yang mengendalikannya. Pentingnya karya ini terletak pada penghubungannya antara keindahan, tujuan di alam, dan kaitannya dengan moralitas serta kehidupan manusia. Kant menggambarkan bagaimana pemahaman terhadap keindahan alam dapat membentuk pemahaman kita akan tanggung jawab moral kita di dalamnya. Melalui pandangan holistik ini, Kant menawarkan perspektif yang mendalam tentang bagaimana kita sebagai manusia harus menghargai dan memahami peran kita dalam keterkaitan dengan alam dan sesama manusia. Demikian tadi ringkasan buku Critique of Judgment. Persembahan Kata Baca. Sampai jumpa di buku yang lain. Terima kasih.